Kamu mulai mengalami perkembangan dalam berkarir. Uang bulanan yang kamu terima semakin banyak dan kamu senang akan hal tersebut. Tapi kamu ngerasa ada yang kurang. Karena melihat nominal yang banyak, kamu merasa menabung dan berinvestasi aja tidak cukup. Lalu kamu membaca apa yang bisa dilakukan agar masa depan aman secara finansial. Kamu tersadar inilah hal yang belum kamu siapkan. Apakah hal tersebut? Dana darurat. Nah, karena belum tahu sama sekali tentang dana darurat, akhirnya kamu mencari lebih dalam tentang dana darurat. Kamu mencari tips bagaimana mengelola dana darurat dan kamu menemukan banyak sekali informasi tentang dana darurat. Lalu kamu menyimpulkan dalam beberapa poin. Yang pertama, tentukan nominal dana darurat. Kamu tahu bahwa dana darurat itu harus berkali-kali lipat dari uang yang dikeluarkan per bulannya. Dan itu biasanya di range 3-12 kali lipat dari biasanya. Nah, ini bertujuan untuk menutupi biaya hidup kamu seperti biasanya jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Biasanya ini berkaitan dengan kehilangan pekerjaan. Idealnya memang dana darurat yang harus dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan adalah 12 kali lipat dari biasanya. Yang kedua, membuat rekening khusus. Kamu sadar betul membuat rekening terpisah untuk dana darurat itu penting. Untuk benar-benar memisahkan setiap uang yang kamu punya tergantung dengan bagian-bagiannya. Karena kamu tahu dana darurat ini harus benar-benar dipisahkan karena secara fungsi ini tidak akan digunakan sampai benar-benar dibutuhkan. Jadi kamu pergi ke bank kepercayaanmu dan kamu mulai membuat rekening khusus untuk dana darurat. Selanjutnya adalah kamu menggunakan fitur auto debit. Kamu sadar betul dana darurat harus benar-benar membutuhkan treatment auto debit. Karena kalau tidak, kamu tidak akan bergerak untuk menyisihkan uangmu. Dan yang terjadi adalah dana darurat cuman angan-angan semata. Kamu pasti akan lebih memilih untuk menggunakannya untuk memenuhi keinginan kamu daripada kebutuhan kamu. Dan yang terakhir adalah atur pengeluaranmu. Karena kamu sadar kamu masih sering tergoda untuk memenuhi keinginan kamu, jadi kamu berinisiatif untuk menahan dirimu dari keinginan yang menggebu-gebu. Oleh karena itu, kamu mulai memetakan seluruh kebutuhan dan keinginan kamu. Kamu melihat kembali mana keinginan yang harus kamu penuhi dan tidak. Dan kamu lebih bisa mengefisienkan beban kebutuhanmu lebih baik lagi. Nah, jadi itu dia tadi beberapa tips mengelola uang untuk dana darurat. Buat kamu yang punya pertanyaan seputar self-development dan work life, kamu bisa tanyakan di kolom komen ya Sobat Skill School, nanti bakal dibikinin pembahasannya.